Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Intan Faria dengan NIM 2011-03-1292 dari kelas G, absen 25. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep pecahan di sekolah dasar. Simak videonya ya. Di sini saya akan menerangkan tentang matematika penanaman konsep pecahan. Apa sih itu pecahan? Yuk kita masuk. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan atau dapat dikatakan bagian dari keseluruhan. Konsep pecahan atau bentuk bilangan pecahan dilambangkan dengan A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Pembilang adalah jumlah dari beberapa bagian yang telah terbagi dan penyebut jumlah seluruh bagian dari benda utuh yang telah terbagi. Prinsipnya A dan B merupakan bilangan bulat dan B bukan merupakan 0. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Berapa bagian yang diarsir? Di sini yang pertama akan kita lihat lingkaran terlebih dahulu. Yang diarsir 2, tapi dalam pecahan yang ditulis adalah 2/4. 4 adalah jumlah keseluruhannya. Lanjut kita lihat persegi panjang. Yang diarsir ada 2 bagian juga. Nah, maka ditulis 2/6. 2 yaitu jumlah yang diarsir dan 6 adalah jumlah keseluruhan. Nah, kalau sekarang dalam persegi itu yang ditanya yang tidak diarsir, maka jawabannya 4/6. 4 adalah bagian yang tidak diarsir dan 6 adalah keseluruhannya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pecahan. Pecahan yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk umum dari suatu pecahan. Seperti yang di awal tadi sudah kita pelajari, itu merupakan bentuk biasa atau bentuk umum dari suatu pecahan. Contohnya ada 2/4, 3/8, 4/6. Lanjut ke pecahan yang kedua, yaitu ada pecahan campuran. Merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahannya. Di sini bilangan bulatnya yaitu C dan A/B sama dengan pecahan. Contohnya di sini ada 2, 1/3. Apakah bisa dijadikan pecahan biasa? Jawabannya ya bisa. Caranya bagaimana? Di sini penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat. Jadi 3 dikali 2. Jawabannya 6 ditambah dengan pembilangnya. Maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka ditulis 7/3. Pembilangnya, penyebutnya sama. Pecahan senilai. Yang ketiga, merupakan 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai pembilang serta penyebut yang sama. Di sini ada 4/10. Itu sama dengan 2/5. Jadi kalau ada 2/5 dan 4/10 itu sebenarnya sama-sama 2/5. Selanjutnya ada pecahan yang keempat, pecahan desimal. Pecahan desimal sendiri merupakan pecahan yang penulisan atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000. Penulisannya menggunakan koma. 4/10 sama dengan 0,4. 4/100 sama dengan 0,04. 4/1000 sama dengan 0,004. Itu tadi pecahan desimal, dan sekarang kita akan masuk ke pecahan yang kelima atau yang terakhir di pembahasan kali ini, yaitu ada persen. Pecahan persen merupakan suatu bilangan yang dibagi 100, dilambangkan dengan persen. 10/100 sama dengan 10%. 5/100 dapat ditulis 5%. 15/100 sama dengan 15%. Kalau 20/100 bisa ditulis 20% dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam operasi hitung bilangan pecahan.
penjumlahan pecahan. Nah, prinsipnya adalah kalau penjumlahan dan pengurangannya itu menyamakan penyebut apabila belum sama. Kalau sudah sama maka langsung ditambah atau langsung dikurangi saja. Nah, di sini penjumlahannya kita pakai contoh yang penyebutnya belum sama ya, jadi harus disamakan. Jika penyebutnya berbeda, langkah pertama yaitu samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kemudian jumlahkan pembilangnya. Mencari KPK dari penyebutnya yaitu dari 3 dan 2 kita peroleh KPK yaitu 6. Jadi pecahannya 2/3 ditambah 1/2 sama dengan bisa ditulis 4/6 ditambah 3/6. Nah, di sini penyebutnya langsung ditaruh dipindahkan dan jawabannya tinggal 4 ditambah 3. Jawabannya yaitu 7. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan pecahan. Nah, sama prinsipnya seperti penjumlahan, kalau dia penyebutnya berbeda maka harus disamakan terlebih dahulu. Karena pengurangan di sini contohnya penyebutnya sama, maka dapat langsung dikurangi pembilangnya. 6/7 dikurang 2/7 sama dengan berapa? Jadi kita lihat langsung kita tulis garisnya panjang, 6 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 7-nya tinggal kita pindahkan saja penyebutnya. Selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan. Nah, kalau perkalian pecahan itu cukup dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya di sini 4/3 dikali 2/3. Jawabannya berapa? Kita tinggal kalikan 3 dikali 3 dan 4 dikali 2. Jadi jawabannya 4 dikali 2 yaitu 8 dan 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, ini kalau perkalian. Dan kalau pembagian seperti apa, mari kita lihat bersama. Pembagian pecahan yaitu harus membalikan posisi pembilang dan penyebut pada pecahan kedua atau pecahan pembagi terlebih dahulu. Lalu setelah dibalik, pembilang dari pecahan pertama dikalikan dengan pembilangan pecahan kedua. Lalu penyebut pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua juga dikalikan. Jadi 4/3 dibagi 2/3 sama dengan ini dibalik jadi 4/3 dikali 3/2. Jadi ini 4 dikali 3 12 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, itu tadi contohnya dan sekarang selesai. Jadi operasi pembagian perkalian, pengurangan dan penjumlahan sudah, dan penanaman konsep itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.